Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di podcast Sip Elite seputar informasi perpajakan 653. Nah, episode kali ini masih sama dengan saya Melisa yang tentu saja akan menemani kawan pajak semuanya untuk menggali lebih dalam materi seputar perpajakan yang tentunya ringan, menarik, dan tentu saja informatif. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Dan kenapa kok saya cuma ditemani dengan satu orang aja? Padahal biasanya kan saya pasti bertiga, satu paket dengan Sri Kandi yang lainnya. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai momok yang pasti sering atau sebagian kawan pajak pernah mendengarnya, yaitu surat cinta. Nah, apa sih surat cinta yang dimaksud? Tentu saja surat tagihan pajak atau utang pajak. Nah, jadi kawan pajak agar lebih melek tentang utang pajak dan tindakan penagihan, yuk simak podcast kali ini dan jangan sampai di skip ya. Nah, sebelum kita masuk nih ya, mulai ke bincang-bincang mengenai utang pajak, tentu saja kita harus memperkenalkan nih siapa sih Bapak Peri di sebelah saya ini ya. Bapak penuh. Ya. Ini adalah Kak Reksi. Halo Kak Reksi. Halo. Nah, Kak Reksi ini adalah juru sita pajak KPP Pratama Blitar ya, yang kurang lebih sudah berapa tahun nih? 1 tahun 3 bulan. Nah, 1 tahun 3 bulan berkecimpung di dunia persitaan. Sehari-hari Kak Reksi ini memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan perpajakan. Nah, jadi kawan pajak yang pernah ketemu sama Kak Reksi nih, pastinya sudah pernah deg-degan juga ya bertemu dengan Kak Reksi. Nah, jadi hari ini tindakan penagihan pajak itu apa saja sih? Kita akan membahasnya kali ini agar dijelaskan dengan lebih rinci oleh Kak Reksi yang pastinya sudah sangat mumpuni di bidang tagih menagih perpajakan. Nah, utang pajak nih Kak Reksi, kalau kita dengar itu kan pasti kita udah serem banget ya. Waduh, deg-degan. Utang, iya. Deg-degan pastinya mendengar utang pajak. Nah, pengalaman ketika menerima wajib pajak yang konsultasi masalah utang pajak itu biasanya saya itu pasti banyak-banyak itu agak tinggi nadanya seperti itu. Nah, mohon dong dijelaskan dulu Kak Reksi sebenarnya apa sih itu utang pajak dan bagaimana utang pajak ini kok bisa muncul? Ya, teman-teman, jadi utang pajak itu pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi, administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ada di dalam surat cinta yang kita kirimkan biasanya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Secara umum utang pajak, tapi saya lebih senang nyebutnya itu tunggakan pajak. Itu muncul ketika ada tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh si wajib pajak. Jadi utang pajak atau tunggakan pajak tadi pengakuannya itu didasarkan 2 kondisi. Yang satu kondisi formil, yaitu utang pajak timbul akibat pengeluaran SKP atau surat ketetapan pajak oleh pemerintah atau fiskus, atau muncul karena kondisi material, yaitu utang pajak yang timbul disebabkan sama pembebanan pemberlakuan peraturan undang-undangan. Jadi ada 2 kondisi ya Kak Reksi yang menyebabkan terjadinya utang pajak. Yang satu adalah kondisi formil dan yang satunya adalah kondisi material, yang mana kalau formil itu akibat adanya surat ketetapan pajak dan kalau material itu akibat adanya pemberlakuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, lalu apa sih kaitannya utang pajak dengan STP atau surat tagihan pajak atau surat cinta? Jadi surat tagihan pajak atau kita lebih senang nyebutnya surat cinta kepada wajib pajak itu surat untuk melakukan tagihan pajak di awal. Jadi begitu muncul sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau koreksi utang pajak, itu diterbitkanlah ini STP gitu. Jadi fungsi utama surat tagihan pajak ini banyak, nggak hanya sebagai pemberitahuan kepada kawan pajak semua untuk nagih utang pajak, kamu masih punya utang loh gitu. Iya? Jadi nerima surat cintanya nanti jangan langsung aku kok langsung dapet gini ya. Datang dulu ke kantor pajak, tanyakan baik-baik, penuh senyum lah.
Iya. Jadi seperti itu ya tadi fungsi dari surat tagihan pajak. Luas sekali ya memang. Luas sekali. Nah, kalau gitu udah tahu nih, wah dapat surat tagihan pajak. Setelah itu kan pasti ada proses selanjutnya nih. Jadi apa sih sebenarnya proses bisnis penagihan itu sendiri? Nah, gini. Jadi di seksi kami ada seksi P3, itu termasuk seksi penagihan. Proses bisnis penagihan itu adalah rangkaian proses bisnis yang ada tindakan di situ untuk mewajibkan wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajak atau utang pajak tadi, dan termasuk biaya penagihan. Oh begitu. Nah, dengan adanya proses bisnis itu kan berarti ada pelakunya nih. Nah, siapa saja sih yang melakukan proses penagihan dan apa saja sih tugasnya Kak Reksi? Yang melakukan proses penagihan itu kalau di KPU Blitar itu ada 2, namanya Jurusita Pajak Negara JSPN. Kedengarannya memang sangat serem ya, jurusita, tukang sita, tapi sebenarnya enggak. Kalau pekerjaan kita itu lebih ke kita nagih wajib pajak, tetapi berdasarkan PMK 61 itu dikasih wewenang. Wajib pajak itu bisa memberitahukan surat paksa, bisa melakukan penyitaan, bisa melakukan pemblokiran rekening, pencegahan, sampai penyanderaan juga bisa. Oh begitu ya. Jadi bukan berarti jurusita itu cuma nyita ya, aja bukan, ya. Soalnya luas, kan namanya ini agak serem ya. Biasanya kalau sudah disebut, oh iya silahkan bertemu dengan jurusita, pasti wajib pajak tuh mikirnya, loh saya mau disita. Iya, nah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak sesempit itu ya Kak Reksi. Jadi kawan pajak jangan khawatir. Ini cuma namanya aja yang serem. Mungkin kedepannya bisa diperhatikan ya, agar diganti aja kali ya namanya biar tidak terlalu serem kayak jurusita, kayak aduh ini pasti saya disita, padahal sebenarnya pekerjaannya tidak hanya sita menyita saja, tetapi termasuk untuk proses-proses penagihan selanjutnya, begitu ya Kak Reksi. Nah setelah itu nih, jadi apa saja sih yang dilakukan dalam proses penagihan itu sendiri? Kan tadi katanya jurusita pekerjaannya macam-macam nih, jadi apa aja nih yang dilakukan? Jadi jurusita itu begitu wajib pajak dapat surat cinta STP, itu ada jangka waktunya 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari dia tidak melunasi tunggakan, kita terbitkan teguran. Oh begitu. Terus kita juga bisa melakukan penagihan seketika sekaligus. Nanti kalau wajib pajaknya, wah tiba-tiba saya mau menghilang. Nah itu kita bisa melakukan penagihan seketika sekaligus. Kita juga bisa beritahukan surat paksa, usulkan pencegahan, terus penyanderaan, penyitaan, blokir juga bisa. Blokir apa nih yang diblokir Kak? Pemblokiran itu pemblokiran rekening terutama ya. Oh iya. Rekening. Jadi wajib pajak pasti akan terpaksa membayar tunggakan pajaknya karena rekeningnya terblokir gitu. Jadi jangan sampai ke situ lah. Kita telepon atau kita ingatkan, Pak masih ada tunggakan pajak, bayar dong. Oh iya siap. Nah itu kita senang ya. Kita senang. Nah jadi supaya kawan pajak tidak mengalami apa yang kemudian terjadi sampai bagian penyitaan sampai pemblokiran, jadi ada baiknya segera dilunasi ya Kak utang pajaknya. Nah jadi sekarang nih kan tadi sudah tahu nih proses bisnis penagihan seperti apa, ada yang surat teguran, ada yang penagihan seketika sekaligus, surat paksa. Nah dampak dan konsekuensi utang pajak sendiri itu apa sih Kak Reksi? Kalau misalkan aduh ya udah deh nggak saya bayar, saya biarin aja gitu, nanti apa yang akan terjadi ini? Nah itu kalau wajib pajak yang patuh atau beritikat baik ya, itu begitu dapat surat cinta, terus mungkin mereka punya pekerjaan lain atau lupa, terus kita ingatkan, telepon atau lewat surat teguran. Nah surat teguran itu terbit setelah
30 hari setelah jatuh temponya tunggakan akan terbit surat teguran. Banyak wajib pajak kalau beretikat baik, begitu dapat surat teguran langsung nelpon kita atau datang ke kantor pajak, terus kita buatkan billing dan dilunasi. Tapi juga ada yang dicuekin nih surat teguran kita. Nah, apa sih ini? Kok ada angkanya? Saya nggak suka. Iya, saya nggak suka. Saya kok harus bayar gitu. Setelah surat teguran jatuh tempo 21 hari, terus belum dibayar. Nah, di sini Jurusita akan menerbitkan surat paksa gitu. Surat paksa itu ya istilahnya surat cinta kedua dari kita. Gitu ya. Kalau surat paksa ini berarti dia apakah sudah harus dipaksa menyerahkan barang-barangnya untuk melunasi atau bagaimana nih Kak? Belum. Jadi surat paksa itu upaya kita untuk mengingatkan lagi kepada wajib pajak, kau masih punya tunggakan loh, bayar dong biar nggak sampai penyitaan. Nah, di surat paksa itu dicantumkan kalau dalam 2 kali 24 jam wajib pajak tidak melunasi tunggakannya atau belum melunasi tunggakannya, tidak melakukan angsuran atau apapun untuk itikat baiknya, kita bisa lakukan penyitaan. Kita jadi berikutnya proses penyitaan. Penyitaan. Gitu ya. Nah, penyitaan ini ada 2 jenis. Jadi penyitaan terhadap rekening wajib pajak, namanya pemblokiran, dan penyitaan terhadap fisiknya wajib pajak. Itu barang fisik, barang kendaraan atau tanah segala macam. Uang tunai juga bisa, petty cash itu kita bisa melakukan penyitaan. Jadi penyitaan ini tidak terbatas ke kayak uang aja nih ya Kak. Berarti semua, barang juga bisa ya. Semua barang bisa. Seperti itu kawan pajak ya. Jadi jangan sampai ke proses ini. Iya. Apabila masih di proses yang masih dikasih surat-surat, ada baiknya segera dilunasi. Seperti itu. Nah, tadi kan udah disita, terus diapain lagi nih Kak? Nah, kalau disita, setelah kita disita atau kita blokir rekeningnya, setelah disita kan harus kita lelang ya. Iya. Setelah kita lelang, kita bayarkan tunggakannya, ternyata masih kurang nih. Nah, itu bisa dilakukan pencegahan ke luar negeri. Jadi wajib pajak itu tidak bisa berpergian ke luar negeri, tidak bisa berobat ke luar negeri, melakukan ibadah ke luar negeri juga tidak bisa. Jadi dilarang visanya gitu. Begitu. Dan kalau memang benar-benar dalam tanda kutip wajib pajak itu tidak beretikat baik sama sekali, melawan, melakukan ancaman, kita bisa melakukan penyanderaan. Begitu nih. Jadi hati-hati ya kawan pajak, nggak cuma disita aja, tetapi Kak Reksi ini bisa nyandra juga. Rupanya. 6 bulan ditambah 6 bulan. Iya. Nah, jadi DJP ini punya alur yang jelas ya Kak Reksi mengenai proses-proses mulai dari mulai dari surat teguran, paksa, sampai sita, sampai sandra, itu sudah ada alur yang jelas dan tegas ya dalam menangani masalah utang pajak ini. Nah, biar nggak ditagih terus, jadi misalkan biar harta kita atau aset kita nih tidak disita. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Ini seumpama sudah kayak, aduh, saya punya itikat baik nih untuk melunasi, tapi nggak ada duit sekarang kayak gitu, gimana nih? Ada nggak sih caranya? Jadi, Kak Rek? Kalau dari cara penyelesaian utang pajak sesuai pasal 4 dan 140 PMK nomor 1 2023, itu utang pajak dapat diselesaikan, satu pasti dilunasi dong. Iya betul. Dilunasi. Yang kedua itu mengangsur, yaitu kawan pajak bisa mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Nah, di bagian angsuran ini di PMK yang paling baru itu sudah dipermudah. Kalau dulu itu pengajuan harus diajukan 7 hari sebelum jatuh tempo. Jadi kalau misalkan melebihi jatuh tempo udah tidak bisa melakukan angsuran. Nah, sekarang dimudahkan lagi. Meskipun sudah lewat, tetap bisa mengajukan angsuran. Dan angsurannya juga diperpanjang nih, dulu 12 kali, sekarang bisa diperpanjang 24 kali. Begitu ya. Jadi
jangan khawatir nih kawan jangan pajak, khawatir, kalau misalkan gitu. asalkan kawan pajak ada itikat baik, kita pasti memberikan jalan Iya, keluar. pasti Dan memberikan sudah jalan dipermudah keluar. juga ini dari DJP. Jadi misalkan kawan pajak ingin mengangsur tapi ternyata oh saya terlambat nih tahunnya. Sekarang kalau dulu Iya, kan udah nggak bisa, dulu nggak sekarang bisa, sekarang sudah masih bisa ya. Meskipun sudah di SP, Iya. terus wah saya nggak punya uang, tapi nggak mau disita. Oh iya. Saya ngangsur aja gitu. Boleh, sekarang Oke, boleh. sangat dipermudah ya Kak Sangat Reksi berarti. dipermudah. Nah, selain itu ada apa lagi nih selain mengangsur Kak Reksi? Nah, itu mengajukan permohonan pembetulan atas surat ketetapan pajak atau STP-nya kalau merasa surat STP-nya atau SKP-nya tidak sesuai gitu. dengan catatan wajib pajak atau gimana. Boleh berarti ya Boleh, mengajukan permohonan. Lalu ada apa Terus, lagi? Mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, begitu wajib pajak mengajukan keberatan, tindakan penagihan di stop. Tidak gitu. boleh, tapi jangka waktunya maksimal 3 bulan setelah SKP terbit. Oh, jadi setelah SKP itu terbit 3 bulan, lalu dia mengajukan permohonan pengurangan sanksi, terus di stop itu atau bagaimana? Mohon maaf nih. Jadi ini waktu wajib pajak keluar SKP, itu kan dia mempunyai waktu 3 bulan untuk mengajukan keberatan. Oh iya, betul. Ya, kalau dia mengajukan keberatan, tindakan penagihan akan berhenti. Kita stop, kita tunggu kasusnya, setelah keluar keputusan baru tindakan penagihan jalan. Kalau misalkan nih Kak Reksi, jadi tadi kan surat teguran itu sebulan ya keluarnya setelah surat tagihannya. Nah, misalkan nih padahal jangka waktu untuk mengajukan keberatan itu ada 3 bulan. Nah, dia tuh udah mengajukan keberatan, tapi ternyata muncul surat tegurannya. Kalau seperti itu bagaimana penjelasannya Kak? Soalnya ada beberapa nih yang kayak gitu, terus mereka panik loh. Kok saya disuratin terus, saya udah mengajukan tindakan seperti ini, seperti itu. Jadi, gimana nih Kak Reksi? Di dalam SKP itu kan ada nilai yang disetujui dan nilai yang tidak disetujui. Ya. Kalau syarat mengajukan keberatan itu kan dia melunasi yang disetujui. Iya betul. Yang disetujui dilunasi seluruhnya, yang tidak disetujui dia juga keberatan. Ada kalanya wajib pajak itu menyetujui sebagian, tetapi tetap tidak dibayar sebagiannya itu. Setelah lewat jangka 1 bulan, ya tetap kita keluarkan. tegurannya tetap terbit. Tapi begitu dia nanti melunasi yang dia setujui terus mengajukan keberatan, surat tegurannya akan kita batalkan. Begitu. Jadi kawan pajak yang misalkan sudah pernah mengajukan keberatan atau yang lain-lain nih ya, terus kemudian muncul kok tiba-tiba ada surat baru nih, jangan khawatir ya, itu nanti akan bisa dibatalkan kalau memang sudah terlanjur keluar seperti itu ya Kak Reksi. Kalau nanti setelah lewat 3 bulan terus ternyata nggak mengajukan keberatan, ya pasti tetap keluar ya surat tegurannya. Kan sudah dikasih waktu. Iya, betul sekali. Nah, selain itu ada lagi nggak Kak Reksi mungkin cara-cara untuk melunasi utang pajak selain itu tadi? Tadi kan pembetulan, pembetulan sudah, keberatan, banding, sama peninjauan kembali sudah. Nah, di sini juga ada pengurangan atau penghapusan sanksi. Bisa diajukan, tetapi dengan pengajuan itu tidak menunda tindakan penagihan. Jadi kalau yang keberatan itu tadi menunda. Kalau yang pengurangan sanksi ini tidak menunda. Nah, ini sering nih datang ke sini karena yang pengurangan sanksi, karena memang paling banyak ya pengurangan sanksi itu, apalagi pengurangan sanksi karena keterlambatan lapor itu kan biasanya diajukan, terus masih dapat surat teguran terus panik pasti loh. Saya sudah mengajukan kok masih ditegur, ini saya baca harus melunasi sekian kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan nih Kak Reksi untuk wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan pengurangan sanksi tapi menerima surat teguran misalnya? Jadi bisa dilakukan, yang pertama ya tetap dilunasi ya. Begitu nanti keputusan penghapusan atau pengurangannya keluar,
nanti kelebihannya bisa di PBK untuk bayar pajak yang lain. Oh Itu iya. bisa juga. Yang kedua, bisa menghubungi kita bahwa sedang mengajukan pengurangan sanksi, Oke. menghubungi bagian penagihan. Mm-mm. Nanti kita akan tunggu ketetapannya keluar, Mm-mm. terus baru kita tagih lagi. Tetapi pada dasarnya Mm-mm. pengurangan sanksi nggak menunda tindakan penagihan. Jadi Oke. kita tetap bisa nagih, tetapi ya manusiawinya lah, kita kan juga Iya, tentu saja ya. Kita nggak nggak serem-serem semena-mena, amat iya. gitu loh. Kita nggak Jadi, serem-serem amat Nggak loh. sesaklek itu juga Iya, ya kawan pajak, semua gitu. masih bisa dibicarakan seperti itu. Nah, selain itu nih mungkin ada lagi nih Kak, kalau misalkan aduh ini kayaknya saya tidak terima ini, bisa nggak saya ajukan gugatan seperti itu, bisa nggak sih Kak? Bisa. Mm-mm. Jadi gugatan atas surat, Iya. kalau memang penerbitan atau penyampaiannya tidak sesuai dengan aturan PMK atau aturan undang-undang, bisa dilakukan gugatan. Tetapi gugatan kalau ke pengadilan pajak, balik lagi tetap tidak menunda tindakan penagihan. Oh gitu. Karena yang menunda tindakan penagihan yang diatur di undang-undang itu cuma keberatan ya. Oh begitu. Jadi kawan pajak jangan khawatir, banyak sekali cara untuk melunasi utang pajak. Nggak cuma hanya dibayar saja, bisa juga dengan menggunakan upaya hukum lainnya, seperti itu ya Kak Reksi. Dan itu juga tidak mengurangi hak kawan pajak untuk menyampaikan aspirasinya, seperti itu. Jadi kita tidak menutup kayak kamu harus begini-begini gitu, enggak ya sebenarnya. Kawan pajak semuanya punya hak untuk mengajukan seperti keberatan atau bahkan sampai gugatan kepada DJP seperti itu. Tapi serem banget ya ini gugatan yang diomongin. Ya udah kita next aja nih. Jadi bagi tips dong Kak, gimana supaya terhindar dari utang pajak biar nggak bikin pusing? Nah, yang kawan pajak perlu mengetahui dan memahami kondisi-kondisi yang menimbulkan utang pajak sehingga dapat melakukan pencegahannya gitu. Jadi mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pajak yang harus dikelola, memahami dan melaksanakan kepatuhan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak semua, menghitung kewajiban pajak dengan benar, membayar dan melaporkan tepat waktu, dan mengetahui update peraturan pajak terbaru gitu. Kalau tidak tahu ya tanya. Iya, betul sekali. Jadi kawan pajak jangan takut ya dengan pajak. Kita jadi pajak itu sebenarnya tidak semenyeramkan itu, tapi karena banyak sekali stigma yang membuat kawan pajak jadi aduh, kalau datang ke kantor pajak pasti disuruh membayar. Biasanya tuh kayak gitu. Akhirnya tidak mau mencari tahu mengenai informasi perpajakan. Padahal sebetulnya iya betul sekali. Akhirnya malah kena sanksi. Terjadilah ketidaksepakatan antara aku dan kamu seperti itu ya biasanya. Jadi miskom gitu, miskom, seperti itu lebih ya. banyak ke miskom. Iya, betul sekali. Karena kebanyakan memang kawan pajak nih yang datang ke kita nih Kak, kita yang di bagian helpdesk saya, itu kebanyakan karena tidak lapor sebenarnya. Padahal itu simple banget, cuma karena nggak lapor. Dan ketika ditanyain, loh saya belum punya pekerjaan. Padahal itu semua ada step yang bisa dilakukan supaya nggak kena utang pajak. Seperti itu ya kawan pajak. Nah berikutnya nih mungkin Kak Reksi mau memberikan pesan-pesan kepada kawan pajak mengenai utang pajak ini, silahkan. Jadi untuk kawan-kawan pajak, jangan takut kalau dapat surat cinta atau dapat tunggakan pajak gitu. Banyak yang bisa dilakukan dari situ. Terus kalau dapat surat paksa, jangan langsung keburu marah gitu. Bisa dibicarakan, ngobrol, penyelesaiannya seperti apa, mau diangsur kah, mau melakukan penundaan, mengajukan pengurangan sanksi. Jangan langsung terbawa emosi lah. Kan kita datang juga penuh senyum gitu. Betul sekali. Jadi semua itu ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Kita nagihnya pelan-pelan. Iya betul sekali. Apalagi jurusitanya aja tampak penuh senyum. Iya, seperti Bapak Pri ini kan, nampak baik hati dan tidak sombong ya. Jadi kawan pajak jangan takut kalau dapat surat cinta.
cari informasi dulu sebelum kawan pajak sudah keburu ketakutan gitu ya. Nanti dan udah emosi. Iya, seperti itu. Nah, tidak terasa sampai kita di penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak Kak Reksi karena sudah memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kawan pajak semuanya. Jadi seperti penjelasan Kak Reksi tadi, bintang tamu spesial kita hari ini, bahwa utang pajak merupakan kewajiban pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak dan berbeda dengan pajak terutang. Nah, utang pajak ini tadi timbul akibat kondisi formil, yakni telah terbitnya surat ketetapan atau SKP dari DJP, dan kondisi material karena aktivitas mengandung unsur perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Kondisi material ini nih yang paling sering dialami kawan pajak, contohnya seperti tidak lapor, telat membayar, telat lapor, seperti itu ya yang disebut kondisi material. Nah, apabila DJP sudah menerbitkan surat ketetapan pajak, maka wajib pajak harus melunasi atau mengajukan pembayaran dengan cara mengangsur atau dapat memohon penundaan agar tidak dikenakan sanksi dan denda dan hingga penyanderaan serta penyitaan terjadi. Jadi jangan lupa kalau misalkan dapat surat cinta, semua masih bisa dibicarakan dari hati ke hati ya kawan pajak. Nah, pada akhirnya hal terpenting adalah bahwa wajib pajak harus memahami kewajiban perpajakan yang melekat pada kawan pajak setelah memiliki NPWP, serta secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika ada hal-hal yang masih menimbulkan keraguan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan, jangan ragu untuk bertanya ke kantor pajak. Nah, jika kawan pajak ingin konsultasi atau informasi lebih lanjut dan juga informasi mengenai perpajakan secara umum, kawan pajak dapat menghubungi petugas di kantor pajak Blitar atau KP2KP Blingi terdekat pada hari dan jam kerja, yaitu pukul 8 sampai 16 dari hari Senin sampai Jumat, atau melalui kring pajak di 1-500-200 dan juga bisa juga melihat peraturan perpajakan dari website pajak di www.pajak.go.id. Bisa juga menghubungi kami melalui WA chat di 0812 5941 8451, atau bila kawan pajak ingin melakukan konsultasi melalui telepon, kawan pajak bisa menelpon di KPP Pratama Blitar di 0342 816 316. Dengan demikian berakhir pula podcast kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada kawan pajak dapat memberi manfaat. Apabila ada kekurangan dari kami dalam penyelenggaraan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Melisa dan Kak Reksi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa pada podcast Sip Elite berikutnya. Dadah!